Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bergabung kembali dalam lanjutan pengajian tafsir atau tadabbur Al-Qur'an surah Al-Waqiah. Secara umum biasanya Al-Qur'an itu membagi hanya ada dua kelompok. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, yang fujur dan yang takwa, ashabul yamin dan ashabus shimal, surga dan neraka. Biasanya hanya dua kelompok dalam begitu banyak ayat-ayat Al-Quran. Dalam surah Al-Waqiah ini kita melihat bagaimana di hari akhirat Allah Ta'ala membagi wa kuntum itu azwajan salasah. Kelompoknya itu ada 3. Azwajan itu merujuk kepada kelompok besar. Pada siapa saja yang kita mengikat hati kita dengan mereka. Satu kelompok besar yang diikat oleh kecintaan yang sama. Itu disebut dengan azwaj. Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan yang kau cintai. Dan kita akan melihat bagaimana misalnya ada yang mencintai al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam, maka mereka akan digabungkan bersama azwaj, bersama kelompok al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam. Tapi ada juga ashabul yamin yang berbuat baik, kelompok yang beroleh keselamatan, tanpa misalnya secara khusus memperoleh kecintaan pada al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam. Orang-orang yang tidak mengenal al-ma'sumin, orang-orang yang berbuat baik tanpa kecintaan pada al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam. Nanti kita akan bincangkan itu pada ashabul yamin. Nah, kelompok yang tergabung dengan al-ma'sumin adalah as-sabiqun as-sabiqun. As-sabiqun as-sabiqun ini merujuk kepada al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam dan juga merujuk kepada para pengikut pecinta perindu al-ma'sumin. Karena kata maula merujuk kepada tuan, juga kepada budaknya. Menggunakan satu kata yang sama. Dalam cinta itu tidak dipisahkan antara yang mencintai dan yang dicintai. Itu yang disebut dengan azwaj, kelompok al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam. Mengapa disebut thullatun minal awwalin, sebagian besar dari kelompok terdahulu, merujuk kepada para nabi sebelum baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang jumlahnya sangat banyak, bahkan menurut riwayat 124 atau 125.000 nabi. Sedangkan qalilum minal akhirin itu merujuk kepada jumlah al-ma'sumin alaihi wasallam. Misalnya tanpa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, misalnya 12 imam, atau dengan Sayyidatina Fatimah Sallallahu Alaihi 13. Baginda Nabi SAW yang menjadi khatam. Khatam itu ini yang membuat perbedaan penafsiran dengan kawan-kawan saudara-saudara Ahmadiyah misalnya. Khatam karena kekayaan bahasa Arab, khatam itu bisa berarti penutup terakhir, wa khitamuhu misk, khatamul anbiya'i wal mursalin itu berarti nabi penutup, nabi terakhir, nabi pamungkas. Tapi juga khatam itu bisa berarti mata cincin. Kalau cincin itu dia melingkar lalu ada permata di atasnya. Yang membuat cincin itu menjadi bernilai, lebih berharga, bahkan intinya cincin ada pada batu itu. Itu dalam bahasa Arab juga disebut khatam. Sehingga kawan-kawan Ahmadiyah menerjemahkan khatamun nabiyyin tidak sebagai nabi penutup, melainkan sebagai nabi terbaik, nabi pamungkas, nabi penyambung lingkaran kenabian dan kewalian. Jadi yang menjadi permatanya, perhiasan cincin itu ya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu makna khatam menurut
teman-teman Ahmadiyah, sehingga mereka mengatakan definisi Nabi itu sebagai yang membawa berita, yang membawa naba. Dalam mazhab Ahlul Bait alaihi wassalam juga ada pemahaman yang sama, tetapi bukan pada kenabian, melainkan kepada kewalian. Setelah baginda Nabi SAW ada para wali. Kita tidak menyebutnya para nabi, tetapi para wali. Karena hampir setiap perbedaan di antara kaum muslimin itu bisa ditemukan jalan tengahnya pada mazhab Ahlul Bait alaihi wassalam. Jadi Khatamun Nabiyyin adalah permata yang menghubungkan silsilah nubuwah dengan silsilah wilayah. Silsilah kenabian dengan silsilah kewalian. Nah, Thullatum minal awwalin merujuk kepada kenabian, awwalin kenabian, wa thullatum minal akhirin, akhirin merujuk kepada kewalian. Jadi wilayah a'immah al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam. Sehingga jumlahnya menjadi qalil. Thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Lalu apa saja kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada as-sabiqun ini yang thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Sebelumnya ayatnya mengisahkan fi jannatin na'im. Ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Di sini biar bagaimanapun Al-Quran tidak dapat dipisahkan dari bahasa Arab dan keistimewaannya. Bahasa Arab itu punya mubtada, punya khobar, punya kata awal, dan punya kabarnya, punya beritanya. Misalnya datang Zaid, biasanya contohnya seperti itu. Datang Zaid, jadi ada orangnya, ada beritanya. Nah, ayat fi jannatin na'im itu satu ayat tersendiri. Dia dimulai dengan kata tempat, fi, di. Sabiqun akal muqarrabun fi jannatin na'im. Ulaikal muqarrabun, mereka lah orang-orang yang didekatkan fi jannatin na'im. Dalam struktur mubtada dan khobar, dia tiba-tiba saja merujuk kepada tempat. Jadi di surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Kalau ditanya, ini kembalinya terhubungnya kemana? Misalnya, ulaikal muqarrabun, pada al-muqarrabun fi jannatin na'im, atau kembali kepada as-sabiqun fi jannatin na'im. Struktur ayatnya langsung merujuk kepada tempat. Pada surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Nah, kata jannat yang digunakan dalam ayat ini bentuknya jamak. Jannat menggunakan alif dengan ta, ya. Artinya surga-surga. Kalau satu jannah, kalau dua jannatan atau jannatain, kalau banyak jannat. Dan dalam bahasa Arab ini kekhususan bahasa Arab juga ada kata yang bisa menerima fathah, kasroh, tanwin, dhammah, dan sebagainya. Ada kata yang bisa menerima fathah, kasroh, tanwin, perubahan, disebut dengan mu'rob. Dan ada kata yang tidak dapat menerima perubahan itu. Kemudian ada kata yang dapat berubah, yang mengalami perubahan, mengalami sorof, dan ada kata yang tidak dapat mengalami perubahan. Yang satu disebut munsorif, yang lainnya disebut ghairu munsorif, yang tidak menerima perubahan. Artinya tidak dapat menerima bentuk dua, tidak dapat menerima bentuk jamak. Gitu. Nah, ketika kita melihat dalam konteks surga dan neraka yang digunakan Allah Ta'ala dalam Al-Quran, sekali lagi mengapa ada kekhasan dari sisi bahasa tentang makna surga dan neraka itu. Jannat dalam bahasa Arab menerima bentuk perubahan itu. Jadi dia bisa tunggal, jannah, satu. Dia bisa dua, jannatan.
Wa min dunihima jannatan, dalam surat Ar-Rahman. Man khafa maqama rabbih jannatan, bagi siapa yang takut makom Tuhannya, 2 surga. Dan jannat dalam bentuk jamak, seperti dalam surat Al-Waqiah ayat 12 ini. Mestinya terjemahannya adalah berada dalam surga kenikmatan. Meskipun mungkin tidak terlihat secara terjemahan, dianggap ya tidak terlalu besar maknanya, menurut saya sangat besar perbedaannya. Jadi kalau diterjemahkan ini oleh Indonesian Islamic Affairs Ministry, berada dalam surga kenikmatan, kita akan mengira surga itu satu. Masalahnya di situ. Sedangkan menurut Al-Quran, surga itu banyak. Surga fi jannat, menggunakan bentuk jamak. Menariknya, sebaliknya dari surga adalah jahannam atau jahim. Satu, kita akan menemukan kata jahannam itu tidak dapat menerima perubahan. Jadi dia mabni dalam bahasa. Dan kedua, ghairu munsharif. Tidak ada bentuk dua, juga tidak ada bentuk jamak. Neraka, jahannam itu selalu digunakan dalam bentuk mufrad, dalam bentuk tunggal. Jahim juga selalu dalam bentuk mufrad, dalam bentuk tunggal. Kalau dikatakan jahim bentuk mufradnya dari jahannam, keliru. Karena jahim menggunakan ha yang kecil itu, sedangkan jahannam itu ha yang besar. Jadi tentu ada maksud mengapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan jannah dalam bentuk yang bisa berubah dan jannah dalam bentuk yang menerima tunggal, bentuk 2 dan bentuk jamak. Sedangkan jahannam itu sama sekali tidak menerima perubahan itu. Jahannam itu tunggal. Nah, mungkin kita bertanya apa maknanya? Fi jannatin na'im. Yang kedua, sifat yang dilekatkan kepada jannah adalah an-na'im. Jadi surga itu harus penuh dengan kenikmatan. Bukan surga kalau tidak nikmat. Kurang lebih seperti itu. Jadi sama seperti misalnya kita tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Asma yang kita sebut dengan Asmaul Husna, ada beberapa ayat misalnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah taala punya nama-nama yang indah, maka serulah dia dengan nama-nama yang indah itu. Atau qulillaha awid'ur rahmana ayyama tad'u falahul asmaul husna. Memahami sesuatu disifatkan pada sesuatu yang lain itu bisa saling melengkapi satu sama lain. Maksud saya begini, ketika kita menyebut al-asma'ul husna, yang dalam zikir yang kita ajarkan kepada anak-anak kita jumlahnya 99 misalnya, Asma'ul Husna yang 99. Lalu kita mengenal doa Jaushan al-Kabir, di situ ada 1000 nama Tuhan. Tetapi sebetulnya al-asma'ul husna itu adalah segala sesuatu yang indah. Tidak terbatas hanya pada yang 99 atau bahkan 1000. Kalau ada nama Tuhan lainnya yang di luar 1000 itu dan itu tetap bermakna indah, itu adalah nama Tuhan. Misalnya di Indonesia atau juga barangkali di Malaysia, Singapura itu kawan-kawan Hindu Bali di Indonesia misalnya menyebut Tuhan itu sebagai Sang Hyang Widi. Artinya yang Maha Esa, begitu. Dan sebetulnya kan itu indah. Cuma kadang terjadi perbedaan karena tidak boleh misalnya menyebutkan Sang Hyang Widi kepada Tuhannya kaum muslimin, begitu. Padahal sekali lagi setiap nama yang indah adalah milik Tuhan. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Yang kedua, sebetulnya setiap keindahan ini makna sifat dan mausuf, sesuatu yang disifatkan dan yang menyifatinya. Pada Asmaul Husna, segala sesuatu yang indah, apapun keindahan yang kita lihat,
sebetulnya adalah perwujudan dari isim Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita melihat keindahan dari seorang anak yang menghormati orang tuanya, yang berkhidmat pada kedua orang tuanya. Kita melihat keindahan dari guru-guru yang menyayangi anak-anak didiknya. Kita melihat keindahan apa saja di alam semesta ini sebetulnya adalah perwujudan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan pada setiap keindahan yang kita lihat itu fad'uhu biha. Berdoalah kepada Allah taala dengan keindahan itu. Jadi bukan hanya kita misalnya melantunkan ya Fattah, ya Wahab, ya Razak, berdoa dengan asma Allah Ta'ala itu. Tapi setiap kali kita melihat keindahan, berdoalah kepada Allah Ta'ala di situ. Itu waktu ijabah doa. Setiap kali kita melihat sesuatu yang indah, dan indah itu kan bisa indah lahiriah, indah kita lihat, indah kita dengar, atau indah kita rasa. Sampai dalam sebuah riwayat, bagian Nabi SAW bersabda, atau Imam Musa Al-Kazim alaihissalam, pintu langit dibuka pada saat orang tua dan anak menatap satu sama lain dengan tatapan penuh cinta dan kasih sayang. Pintu langit dibuka. Nah itu indah. Itu waktu kita fad'uhu biha. Berdoalah kepada Allah Ta'ala dengan keindahan itu. Nah hal yang sama fi jannatin na'im bisa kita maknai satu, bahwa surga itu penuh kenikmatan. Yang kedua, bahwa setiap kenikmatan adalah surga itu sendiri. Di sini kita melihat bagaimana fi jannatin na'im ayat ke-11-nya. Nanti kita lihat perbandingan dengan ashabul yamin dan ashabus shimal. Antara sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin ada dua penyifatan setelah wasabiqun nasabiqun, yaitu ulaikal muqarrabun dan fi jannatin na'im. Baru kemudian sullatum minal awwalina wa qalilum minal akhirin. Nanti kita akan lihat keistimewaan ashabikun ini dibandingkan dengan ashabul yamin dan ashabus shimal pada lanjutan ayat surat Al-Waqiah nanti. Nah, fi jannatin na'im didahulukan sebelum sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Lihat bagaimana kata an-na'im itu mensifatkan jannah. Jadi jannah itu, surga itu adalah tempat penuh kenikmatan. Tinggal nanti bagaimana kita mendefinisikan nikmat an-na'im itu. Dalam rincian ayat 15, 16, 17 itu disebutkan berbagai kenikmatan itu. Fi jannatin na'im tullatum minal awwalina wa qalilum minal akhirin ala sururim maudunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun. Nah, ini mengisahkan contoh-contoh nikmat itu. Tapi nanti kita akan melihat misalnya ya, apa sebetulnya yang dimaksud dengan nikmat itu? Apakah berada di atas dipan yang bertahtakan emas dan permata itu nikmat? Apakah itu nikmat? Muttaqina 'alaiha mutaqabilin, bersandar di atasnya berhadap-hadapan, apakah itu nikmat? Bagaimana ia menjadi nikmat? Berhadap-hadapan, bersandar di atasnya. Muttaqiin itu memang artinya bersandar atau ya terbaring begitu, saling berhadap-hadapan, dan kita bayangkan ini untuk keabadian. Lalu yatufu alaihim wildan mukhladun, ini nikmat yang disifatkan untuk as-sabiqun. Dan ada wildan, diterjemahkannya menjadi anak-anak muda yang tetap muda. Wildan mukhalladun, yang katanya kalau bayi meninggal dunia masih kecil, dia menjadi wildan. Dan bayi ini berkhidmat untuk ahli surga ini, untuk as-sabiqun ini. Khidmatnya apa? Wa'alaihim wildanun mukhalladun bi'akwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Membawa cawan-cawan cerek dan gelas besar katanya ya, berisi minuman diambil dari air yang mengalir. Ini kenikmatan. Tapi apa benar
maknanya sebagaimana yang kita bayangkan tentang kenikmatan itu. Ini aja ayat ke-18 menarik. Karena akwab itu bentuk jamak dari kub, dan abariq bentuk jamak juga. Akwab jamak, abarik jamak. Makanya terjemahannya and jugs. Kalau yang akwab tadi apa? Ya, vessels pakai S. Abarik jugs pakai S. Tapi kaas, coba kita lihat kaas. And a cup, one cup. Ya, one cup. Kita lihat lagi akwab plural, vessels. Abarik plural, jugs. Tapi wakasim mimmain and a cup, one cup only. Terjemahan Indonesia tidak terlihat bahwa gelas, cerek, dan gelas besar berisi minuman diambil dari yang mengalir. Dia kehilangan, menurut saya itu tadi, daqa'iq atau lataif dari Al-Quran itu. Padahal dengan jelas ditampakkan perbedaan antara jamak dan mufrad, antara plural dan singular, tapi tidak ditampakkan dalam terjemahan. Tentu kita bertanya, mengapa akwab jamak, mengapa abarik jamak, tapi kaas itu tidak jamak, dia singular, one cup only. Whose cup and what cup? Itu nanti pertanyaan yang terhubung dengan nikmat yang sesungguhnya. Baik. Terima kasih. Kita kembali lagi ke Jannatin Na'im. Jannah dalam bahasa Arab satu akar kata dengan jin, minal jinnati wan nas. Satu akar kata juga dengan junnah. Satu akar kata juga dengan jinnah. Itu keindahan bahasa Arab. Jadi makna-makna yang berdekatan itu sebetulnya berkaitan. Mengapa disebut junnah? Junnah artinya perisai, shield. As-saum junnatun. Puasa itu perisai. Idza jannal lailu, kalau malam sudah menutupi, sudah menyelimuti. Jadi sesuatu yang terperisai, terlindungi, tertutupi, itu menggunakan bentuk ini, jannah. Jannah atau jin, sesuatu yang tidak terlihat manusia, tidak terbayangkan, tidak terjangkau oleh indera kita. Jadi jin itu sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang terlindungi, terjaga, terperisai, begitu. Itu jannah atau junnah atau jinnah atau jannah. Misalnya kita menyebut pada orang yang kehilangan kemampuan akalnya, orang Indonesia mungkin menyebut orang gila, walaupun pengertian itu sebetulnya tidak tepat, karena baginda Nabi sampaikan, dia orang yang sedang diuji. Orang-orang yang kita sebut gila itu orang-orang yang sedang dapat ujian. Tapi dalam bahasa Arab, orang yang kita sebut orang gila itu disebut dengan majnun. Akar katanya itu majnun adalah orang yang tertutupi akal sehatnya. Jadi jannah yang kemudian terjemahkan menjadi taman adalah sesuatu yang beyond our ability to comprehend it. Karena ia tertutupi, terlindungi, terjaga, terselimuti di luar apapun yang bisa kita bayangkan. Sebetulnya itu jannah. Mengapa jannah yang diartikan menjadi taman surgawi itu, paradise itu, mengambil akar kata yang sama dengan jin, dengan junnah, perisai, dengan jannah, dengan majnun. Karena ia sesuatu yang tidak akan pernah dapat kita pahami, tidak akan pernah dapat kita bayangkan. Apapun itu, surga itu tidak dapat kita bayangkan. Dalam satu riwayat dari Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam, ini saya ingat dari Allahyarham ayahanda tercinta. Misalnya, lalu bagaimana dengan permisalan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Surat Ar-Ra'du ayat 35. Surat 13 ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim.
Mathalul jannati allati wa'idal muttaqun. Di sini disebutkan mathalul jannah. Jadi cerita tentang kenikmatan surga yang diberikan kepada orang-orang yang bertakwa sesungguhnya hanyalah perumpamaan saja, mathal. Dia hanya contoh, hanya misal, hanya untuk memudahkan kita memahaminya. Mathalul jannah. Al-Quran tidak berkata ala jannatul lati wu'idal muttaqun, surga yang dijanjikan kepada orang yang bertakwa itu tajri min tahtihal anhar, di bawahnya mengalir sungai-sungai, ukuluha daimun wa dhilluha tilka uqbal ladzina taqaw wa uqbal kafirin nar, mengalir di bawahnya sungai-sungai senantiasa berbuah dan pohonnya itu meneduhkan, memberikan perlindungan bagi orang-orang yang berteduh di bawahnya. Itulah kesudahan bagi orang yang bertakwa. Di sini disebut mathal. Jadi kenikmatan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai hanyalah perumpamaan saja. Kalau ia bukan perumpamaan, kata mathalnya bisa ditiadakan. Menjadi surga yang dijanjikan kepada orang yang bertakwa mengalir di bawahnya sungai-sungai. Begitu. Tapi digunakan kata mathal yang merujuk kepada perumpamaan. Berikutnya surat ke-47. Surat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul jannati allati wa'idal muttaqun. Perumpamaan lagi, mathal. Dan ketika Al-Quran misalnya daraballahu fi hadzal kulli syai'in mathala, Allah Ta'ala telah kisahkan kepada umat dalam Al-Quran ini semua perumpamaan. Seperti kisah-kisah umat terdahulu itu misal saja buat kita. Perumpamaan saja buat kita untuk kita jadikan pelajaran. Nah, surga pun demikian. Surga yang dikisahkan bahwa fiha anharun, ada sungai-sungai min ma'in ghairi asinin, sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu, sungai-sungai anggur, sungai-sungai madu, walahum fiha min kulli thamarat, beroleh berbagai buah-buahan, dan ampunan Tuhan sebetulnya semuanya hanya permisalan saja, hanya perumpamaan saja. Jadi jannah yang dimaksud menurut Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam yang dikisahkan di dalam Al-Quran, perumpamaan itu sebetulnya adalah tingkat terendah dari kenikmatan surgawi. Tingkat terendah, tingkat paling awal, paling basic mungkin kita sebut. Mengapa itu dikisahkan Al-Quran? Karena sebatas itulah dalam tanda petik kemampuan sederhana kita memahami kenikmatan Al-Quran itu. Jadi dikisahkan yang mengambil bentuk yang umum, tapi sebetulnya tingkat paling rendah dari kenikmatan surgawi. Itu tingkat paling rendah. Sungai-sungai, tingkat paling rendah. Lalu apa? An-Na'im, kenikmatan yang disebutkan dengan alif lam itu. An-Na'im. Di dalam Al-Quran, kata An-Na'im ini disebutkan cukup banyak. Misalnya dalam ayat At-Takatsur, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Itu akan menjadi sesuatu yang dipertanyakan kepada kita, dipertanggungjawabkan kepada kita setelah kita melewati tahapan-tahapan neraka. Seperti misalnya dalam surat At-Takatsur itu, "Tsumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim." Sudah sampai pada tahap jahim itu, "Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin." Dan kau akan melihatnya nanti dengan mata yang yakin. Lalu, "Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Dan kelak kau akan dimintai pertanggungjawaban tentang An-Na'im itu. Disinilah indahnya Al-Quran
Dan dalam satu riwayat Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam menyampaikan bahwa nahnu, kamilah ahlul bait alaihissalam, yang dimaksudkan dengan an-naim itu. Untuk lebih menjelaskan, tadi saya sampaikan mengapa dalam as-sabiqun antara sullatun minal awwalin itu ada jeda dengan as-sabiqun. Sekarang kita kembali misalnya ya, ayat 10 mengisahkan as-sabiqun al-ulaikal muqarrabun fi jannatin naim. 13-nya baru sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Nah, izin loncat dulu pada ayat 39. Li ashabil yamin, untuk kelompok kanan. Langsung. Sullatum minal awwalina. Nah, begitu langsung. Jadi tidak ada kalimat perantara. Kalau tadi as-sabiqun dengan kata sullah. Tidak ada perantara. Mudah-mudahan kalimat saya dipahami. Ketika mengisahkan was-sabiqun as-sabiqun, mulai dulu ulaikal muqarrabun fi jannatin naim, baru sullatum minal awwalina wa qalilum minal akhirin, baru begitu. Tetapi ketika mengisahkan li ashabil yamin sullatum minal awwalina wa sullatum minal akhirin, tidak ada jeda. Baru nanti ketika mengisahkan tentang ashabus shimal, dari ayat Al-Qur'annya dikisahkan azab-azab yang ditimpakan kepada ashabus shimal, panjang sekali. Al-Qur'an tidak merujuk kepada kalimat pembagian per generasi itu. Nah, jadi yang dimaksud dengan as-sabiqun dan al-muqarrabun itu adalah an-naim. Itu sebetulnya saling menyifatkan satu dengan yang lainnya. Fi jannatin naim, surga yang penuh dengan kenikmatan, adalah surga yang dipenuhi juga oleh al-muqarrabun, dipenuhi oleh as-sabiqun. Kita tidak akan menyebut surga kalau di dalamnya tidak ada orang-orang yang kita cintai. Sehingga kata sullatu minal awwalin itu bisa kembali kepada as-sabiqun, bisa kembali kepada al-muqarrabun, bisa kembali kepada an-naim. Adalah teladan-teladan agung yang Allah Ta'ala hadirkan untuk kita. Itu yang saya sebut, sebetulnya istilah yang beberapa waktu ini kita populerkan sebagai wali nikmat. Di mazhab Ahlul Bait kita mengenal konsep wali nikmat, bahwa setiap nikmat yang hadir pada kita itu bukan karena kita berhak menerimanya. Amalan kita ini sama sekali tidak pantas untuk beroleh nikmat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi karena ada perantara, ada sebab mengapa nikmat itu diturunkan Tuhan untuk kita. Itulah an-naim. Nikmat yang kita terima ini semua karena perantara, karena wasilah. Wasilah itu kita sebut wali nikmat. Dan itu posisi utama al-hujjah, posisi utama para nabi. Mereka menjadi wali nikmat untuk umat. Wali nikmat kita sekarang adalah al-imam sahibil asri wa zaman, ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Imam zamanlah wali nikmat kita. Ini sangat utama karena kita merasa nikmat yang kita terima itu karena kerja keras kita, karena amal ibadah kita. Sebetulnya karena perkenan Imam zaman, ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Imam bahkan menyampaikan, laula, kalau tidak karena doa kami, kata Imam zaman, ajalallahu ta'ala farajahu syarif, musuh sudah dikuasakan atas kalian. Jadi kalau karena doa Imam zaman, kita itu tidak bisa bermajelis, kita tidak bisa punya acara seperti sekarang ini, kita tidak bisa mengadakan wiladah, syahada, kita tidak bisa berangkat ziarah, arba'in, dan sebagainya. Ini ada hubungannya juga dengan cerita surat Yusuf yang sangat indah. Itu disebut ahsanal qasas dalam Al-Quran, yang mengisahkan kecintaan Imam zaman yang jauh lebih besar dari kecintaan kita semua kepada Imam zaman.
kerinduan Imam Zaman pada kita jauh lebih besar. Dalam bahasa alam bahja, kalau kita punya setitik saja kerinduan dari kerinduan Imam Zaman pada kita semua, hati kita itu tidak dapat menampung besarnya kerinduan itu, dan kita bisa seperti Hammam yang melepaskan nafas terakhir dalam mendengarkan khutbah Imam Ali alaihi salatu wassalam. Kalau kita tahu betapa besarnya kecintaan Imam Zaman pada kita. Nah, bahkan untuk setiap nafas yang kita tarik, wali nikmatnya itu adalah Imam Zaman. Ajalallahu ta'ala farajahu. Ini yang dimaksudkan dengan an-naim. Jadi jannatun naim, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin naim. Yang ditanya bukan hanya sekedar misalnya kau menikmati hidangan yang enak, lalu misalnya ditanya kan, latus'alunna yauma idzin 'anin naim. Kau akan ditanya tentang nikmat itu. Apakah ditanya dari mana kau peroleh nikmat itu? Mungkin tidak semua di antara kita sekarang bisa menjawabnya. Kalau saya tanya, tahun lalu ada hidangan, misalnya Husainiyah, di perjalanan ziarah, kita nikmati itu. Tahukah kamu dari mana itu? Kita tidak bisa jawab. Tahukah kamu tangan siapa yang menghadirkannya untukmu? Kita tidak bisa jawab. Pokoknya setiap nikmat yang sampai pada kita, pasti kita tidak bisa jawab. Kalau ditanya, bagaimana syukur nikmatmu? Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im, menggunakan alif lam ma'rifah. Jadi semua nikmat itu tidak akan pernah bisa kita syukuri, sudah jelas. Kalau ditanya tentang nikmat juga kita tidak akan pernah tahu dari mana dan bagaimana. Semua nikmat yang sampai pada kita itu. Tahukah kamu bagaimana nikmat ilmu itu bisa sampai kepadamu melalui guru? Ya, tapi tahukah kamu gurumu dari siapa yang memperolehnya? Kita tidak tahu. Jadi akan sangat sulit mempertanggungjawabkan nikmat. Maka sama seperti sulitnya, kalau ya Rama ya Anda tercinta pernah menyampaikan riwayat dari Imam Ja'far Shadiq alaihi salatu wassalam. Dzakara rabbihi fasalla. Yang berzikir menyebut nama Allah Ta'ala lalu sholat. Kata Imam Ja'far alaihi salatu wassalam, ada seorang sahabat yang bertanya, apakah itu sholat itu wa dzakara rabbihi fasalla, dan yang berzikir menyebut nama Tuhannya lalu sholat. Itu menggunakan bentuk fa. Surat Al-A'la ayat 15. Surat 87 ayat 15. Qad aflaha man tazakka. Berbahagialah orang yang menyucikan dirinya. Wa dzakara asma rabbih. Dan mengingat nama Tuhannya lalu sholat. Nah, itu tadi sudah benar. Ayat 15. Dan mengingat nama Tuhannya lalu dia sholat. Bayangkan, setiap menyebut nama Tuhan, sekarang kita sedang menyebut mengingat nama Tuhan, lalu sholat. Kan harus langsung sholat, menggunakan kata fa di situ. Fasalla, lalu sholat. Imam Ja'far menjawab ketika ada sahabat yang bertanya, apakah ini sholat itu sholat, misalnya 2 rakaat? Imam Ja'far sampaikan, bukan. Karena tidak akan sanggup manusia melakukannya. Kalau setiap disebut nama Tuhan, dia sholat. 2 rakaat, tidak akan sanggup. Begitu kita Bismillahirrahmanirrahim, sudah ada berapa sholat itu? 3. Setiap kata Allah disebut, sholat. Ar-Rahman, nama Tuhan, sholat. Ar-Rahim, nama Tuhan, sholat. Jadi bukan sholat itu yang dimaksud, kata Imam Ja'far alaihissalam. Wa dzakara asma rabbih fasalla, itu bukan sholat. Sholat dari takbir sampai salam. Bukan sholat itu yang dimaksud, karena manusia tidak akan sanggup. Lalu apa? Imam Ja'far menyampaikan, mengingat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sholawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahu. Jadi zikir nikmat Tuhan tidak pernah lepas dari zikir wali nikmat Tuhan, yaitu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa dzakara asma rabbih fasalla, yang menyebut nama Tuhan. Zikir juga berarti nikmat Tuhan. Mensyukuri itu dengan mengingat dan menyebut wali nikmat, yaitu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im, bukan hanya bermakna nikmat yang ditanya itu nikmat apa, tapi seperti ayat ini yang ditanya adalah
wali nikmat. Wasilah nikmat itu sampai pada kita. Wasilah ilmu siapa? Guru kita, betul. Tapi siapa wasilahnya? Baginda Nabi. Nanti saya akan hadirkan beberapa ayat yang mengisahkan baginda Nabi yang mengajarkan kita. Termasuk ilmu-ilmu misalnya computer science, chemistry, fisik, biology, itu apapun nikmat yang kita peroleh dari ilmu, wasilahnya adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fi jannatin na'im, itu merujuk kepada surga-surga yang ada kenikmatan, dan kenikmatannya itu adalah al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam. An-na'im itu al-ma'sumin. Thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Yang merujuk kepada an-na'im itu, yang merujuk kepada para nabi, para imam, merujuk kepada as-sabiqun, merujuk kepada al-muqarrabun. Dan jannahnya menggunakan bentuk jamak karena dimanapun kita melihat ada an-na'im itu, itulah jannah. Dimanapun kita melihat ada an-na'im, itu jannah. Dia menjadi jamak. Hatta di majlis ini, di Singapura, di Bandung ini, di tempat di situ ada zikra al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam, man ahya amrona, majalis kita, wiladah kita, syahadah kita. Sehingga bagian menyampaikan dzikru aliyin ibadah, mengingat nama Imam Ali itu ibadah, karena itulah an-na'im, itulah surga yang tidak akan dapat ditukarkan dengan kenikmatan apapun yang ada, ciptaan apapun yang ada. Walaupun setelahnya kemudian mengisahkan misalnya kenikmatan surga, sungai-sungai, buah-buahan dan sebagainya, tapi an-na'im ini sesuatu yang tidak akan mungkin dapat digantikan. Sebagaimana seorang sahabat pernah datang kepada Imam Ali alaihissalatu wassalam dan berkata, ya Amirul Mukminin, aku ini orang miskin, tidak punya apa-apa. Imam menyampaikan, tidak, engkau orang kaya. Bagaimana mungkin aku kaya ya Imam, aku tidak punya apa-apa. Imam menjawab, engkau punya kecintaan kepada kami, Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Maukah engkau tukar kecintaanmu pada kami dengan 1.000 dirham? Tidak ya Imam. 10.000 dirham? Tidak ya Imam. 100.000 dirham? Tidak akan pernah ya Imam. Kemudian Imam Ali menyampaikan, lalu bagaimana mungkin engkau berkata, kau tidak punya apa-apa. Karena kau punya sesuatu yang tidak akan kau tukar bahkan dengan dunia dan isinya. Nah itulah an-na'im. Kecintaan pada keluarga Nabi alaihi wasallam tidak akan ditukar hatta dengan dunia dan isinya. Dan itu kenikmatan yang surgawi. Jadi sifat surgawi adalah an-na'im. Sifat jannah adalah an-na'im. Bukan surga namanya kalau tidak ada an-na'im. Hatta disediakan semua kenikmatan yang kita sebut kenikmatan lahiriah. Walahmi tayrim mimma yashtahu, daging burung misalnya ya. Tapi itu bagian yang lain kita anggap saja buah-buahan, makanan, kenikmatan semua dihadirkan. Tapi tidak ada an-na'im. Maukah kita masuk ke dalamnya? Itu bukan jannah yang dimaksud. Jannah yang dimaksud adalah an-na'im, gitu, surga yang penuh dengan kenikmatan. Terima kasih. Kalau ada yang ingin didiskus, dipersilahkan. Wassalamualaikum walhamdulillahirabbil wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Disilakan. Terima kasih Ustaz atas pengisian yang amat baik sekali. Jadi kita akan buka sesi soal jawab. Mereka yang ada soalan boleh unmute mic dan utarakan soalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? InsyaAllah semoga dalam keadaan sihat Ustaz. Nama saya Kamsia. Alhamdulillah, walaupun
mungkin hari ini yang pertemuan ketiga tak silap saya. Yang pertama, kedua tu mungkin saya banyak terlepas. Tapi hari ini Alhamdulillah walaupun terlepas tapi saya mungkin dapat apa yang Ustaz nak sampaikan lah. Tentang apa tadi tu, wali Jannatun Naim tu. Begitu luas kupasan yang Ustaz berikan, Masya Allah. Dan saya dapat rasakanlah tentang makna Jannatun Naim itu. Selalunya kita guna Jannatun Naim tak faham kan. Jadi macam Ustaz kata, memang apa yang Al-Quran tu gambarkan seperti gelas tadi kan, cerit-cerit tu, cawan-cawan. Tetapi macam maksudnya material lah, benda-benda yang kebendaan yang kita lihat seperti buah-buahan sungai yang kita rasakan bahawa kita masa kita kecil tu kita dengar orang kata kalau masuk syurga apa kita nak, kita minta aja ada, kita nak buah-buahan ada depan mata kita. Itu yang kita selalu dengar daripada guru-guru ngaji kita. Tetapi Alhamdulillah kupasan Ustaz hari ini menerangkan bahawa bukanlah orang yang miskin bila dia itu mencintai, dapat mencintai, kenal tentang Ahlul Bait tu. Dan Alhamdulillah, terima kasih sangat besar saya pada Ustaz yang telah mengupaskan, walaupun belum kata Ustaz kata masih di situ juga dalam ayat yang ke-14, tetapi banyak yang harus kita cedok daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Cuma soalan saya satu Ustaz, yang tadi tak silap Ustaz ada sebut tentang Asmaul Husna, nama-nama Allah tu, bahawa bila kita melihat sesuatu kecantikan, kita lihat tentang Allah lah yang menciptakan. Jadi misalnya kita melihat bulan ke tengah malam ke macam tengah malam kita duduk, ya Masya Allah, Subhanallah, kita ucapkan itu macam Ustaz kata, kita bertawasul, kita ambil doa tu. Mungkin kita boleh ungkapkan sesuatu di situlah, doakan yang baik-baik. Cuma satu, kalau kita meletakkan nama-nama orang tu, selalunya misal Rahim ke Rahman, selalu ada Abdul di situ ataupun Muhammad. Kalau misalnya adalah macam orang-orang lama kita, orang mak bapak kita terlupa nak taruh dalam IC mereka Abdul Muhammad, adakah satu kesalahan besar Ustaz? Misalnya dia taruh Rahim bin Ali, tidak ada Abdul Rahim Muhammad. Mungkin pada saya bukan diorang sengaja ataupun di situ IC ke nama mereka tu mungkin mereka terlupa ke mungkin masa zaman-zaman dulu bapak kita. Jadi saya nak tahu, adakah satu kesalahan kalau di nama IC mereka tidak ada Abdul Rahim ataupun Muhammad Rahim, terus Rahim aja, macam itulah soalan saya. Itu je Ustaz. Terima kasih. Sebetulnya ada perbedaan pendapat menyikapi nama-nama ini. Betul yang disampaikan. Kalau langsung menyebut nama Tuhan, misalnya Rahman, mestinya Abdur Rahman. Tetapi sebagaimana mohon izin nama Ibu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, nama Ali itu adalah nama Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala. Al-Aliyul Azim. Ali itu adalah ya Aliyu bihaqqi Ali gitu ya. Ali itu nama Tuhan. Dan Imam Ali alaihissalam, dan itu nama dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena nama dari ibundanya adalah Haidar. Analladzi sammatni ummi Haidar, syair Sayyidina Ali. Akulah yang dinamakan oleh ibuku dengan Haidar. Dipanggil juga Al-Asad oleh ayahnya. Jadi dua-duanya maknanya singa. Nah, tapi baginda Nabi lah yang memberi nama Sayyidina Ali dengan Ali. Dan Ali itu adalah satu di antara Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala. Tidak Abdul Ali begitu, tapi Ali. Lalu mengapa dibolehkan? Karena sebetulnya yang merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang menggunakan alif lam. Ar-Rahman, nah itu Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahim, itu Allah Subhanahu wa taala. Al-Aliyyu, Allah. Al-Azim, Allah. Sehingga Allah tidak boleh tanpa abd. Jadi harus abdullah. Karena Allah sebetulnya adalah Al-Ilah. The God. Gitu ya. Sehingga dulu pernah ada di Indonesia ada Cak Nur, kawan Allah yarham, yang mengatakan la ilaha illallah, sebetulnya tidak ada Tuhan dengan T kecil kecuali Tuhan dengan T besar. There is no God dengan J kecil, but God dengan J besar. Gitu ya. Nah, jadi yang tidak boleh yang ada alif lamnya. Sehingga orang-orang Iran pernah kaget
karena orang-orang Indonesia begitu datang misalnya, nama siapa? Fatimah Al-Maksumah. Mereka agak kaget karena kalau pakai alif lam ini merujuk kepada Sayyidah Fatimah Al-Maksumah yang di Kum. Gitu. Biasanya mereka hanya maksumah saja, maksumeh misalnya. Tidak pakai alif lamnya. Begitu menggunakan alif lam, dia merujuk kepada yang dimaksud. Al-Kazim adalah Imam Musa Al-Kazim. Tapi kalau Kazim saja, tidak apa-apa. Imam Musa Al-Kazim alaihissalam. Ar-Ridha itu Imam Ali ibn Musa Ar-Ridha alaihissalam. Tapi kalau Ridha saja, tidak apa-apa. Jawad, tidak apa-apa. Al-Jawad, Imam Jawad alaihissalam. Hussein, tidak apa-apa. Al-Hussein. Nah, tapi kalau ketidaktahuan makna bahasa sama sekali tidak apa-apa. Diniatkan untuk tawasulan menggunakan nama-nama yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak apa-apa. Jadi Rahman, Rahim boleh, sebagaimana juga Ali boleh. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Ustaz, Masya Allah. Saya faham. Jadi maknanya tak boleh kita taruh alif lam di situ definite. Jadi dia mesti general lah. Ya betul. Jalal boleh. Al-Jalal itu Allah Subhanahu wa taala. Okay, soalan seterusnya. Ustaz, saya nak tanya Ustaz, bolehkah Ustaz beri contoh bagaimana kita boleh berusaha melakukan amalan-amalan yang boleh menghampiri dan menjadikan kita golongan kanan Ashabul Yamin? Terima kasih. Ashabul Yamin kan belum, masih ashabikun kita. Oh, okey. Tapi tidak apa-apa. Dari perspektif Daqaiqul Quran, menurut saya selalu ada rahasia pada kata yang digunakan Al-Quran. Saya sudah bincangkan pada pertemuan sebelumnya, saya cenderung walaupun benar, tapi cenderung tidak membatasi kata yamin hanya kepada kanan, hanya kepada right. Dan kita pernah bincangkan ada penjara bahasa. Kata dalam bahasa Inggris, right is always right and left is always left behind. Begitu. Itu kan tidak fair, tidak adil lah, ada diskriminasi di situ. Karena one of my kids itu lefty, gitu, left-handed. Jadi dia selalu protes, kenapa ini semua, ini meja, apa kata scissor saja, gunting saja itu tidak accommodate people with left hands. Dan itu kan nature, maksudnya itu God's gift. Dia tidak belajar jadi lefty, tapi itu mungkin alamiah, fitriyah. Nah jadi human bagi saya, ya mim nun itu, ashabul yamin itu, secara umum diterjemahkan kanan. Tapi makna human itu adalah berkah yang luas. Maimunil mubarak, majlis yang penuh berkah. Jadi secara sederhana, sebelum nanti kita masuk pada kelompok ashabul yamin, bagaimana amalan menjadi ashabul yamin? Mengamalkan sesuatu yang mendatangkan keberkahan. Kebermanfaatan untuk orang banyak, itu maimun. Human itu mendatangkan manfaat. Ya, mimnun ya. Jadi ashabul yamin adalah kelompok orang yang amalannya mendatangkan manfaat untuk orang banyak. Karena itulah dia tidak hanya, menurut saya ini, tidak hanya terbatas kepada satu kelompok atau bahkan satu mazhab atau bahkan satu agama. Ini mungkin pendapat saya pribadi. Kita boleh berbeda, tapi Allah Ta'ala Maha Adil. Dan ditanyakan kepada para imam juga, apakah nanti orang-orang yang tidak beragama Islam, tidak punya misalnya wilayah, itu akan masuk neraka? Imam menjawab, Allah Ta'ala lebih adil dari itu semua. A'dalu wa ahkam. Allah Ta'ala lebih adil dan lebih hakim. Lalu apakah orang yang beribadah itu akan beroleh surga? Allah Ta'ala lebih adil dan lebih hakim. Gitu. Jadi asal ia mendatangkan manfaat untuk banyak umat manusia, menurut saya, dia bisa masuk ashabul yamin. Regardless of school of thought, atau mungkin agama, atau mungkin religion. Disitulah mengapa surat Al-Waqiah membedakan. Lalu mengapa kalau begitu? Apa istimewanya mencintai ahlul bait? An-Naim. Masuknya yang as-sabiqun, as-sabiqun. Biasanya kan hanya dua pengelompokan, benar dan salah. Ini tidak. Pada yang benar pun ada kelompok lagi yang diistimewakan, yaitu yang beroleh ma'rifat an-naim, yang beroleh kenikmatan an-naim. Gitu. Terima kasih. Ustaz, lagi satu boleh saya tanya?
Ya, silakan. Saya Ah, ikut. yang tadi Ustaz ada sebut tentang Ahmadiyah, Ya. yang mereka tu mempercayai tentang Nabi Muhammad, tapi mereka hanya mengatakan Nabi Muhammad itu terbaik, tapi mereka bukan mengatakan Nabi Muhammad itu yang terakhir. Mereka percaya ada Nabi lagi selepas Nabi Muhammad. Betul ya Ustaz? Mereka ada macam percaya pada Mirza Mirza Ghulam, apa? tak silap. Ya. Jadi kalau di Singapura kita pernah lalu di Geylang Serai sana ada masjid, tapi mereka bukan golongan Islam, kerana apa yang saya tahu kalau mereka percaya ada Nabi selepas Nabi Muhammad tu dah kira kafir lah. Jadi mereka Ahmadiyah kalau di Singapura pun kuburannya pun dipisahkan, tidak dikuburkan di tempat orang Islam. Jadi bagaimana di Indonesia, dan tadi Ustaz ada sentuh tentang Ahmadiyah ni tadi. Ya. Ustaz boleh. Terima kasih. Kalau misalnya pengikut Ahlul Bait alaihi wasallam dipisahkan juga pemakaman atau tidak? Taklah, mereka tak tahu. Jadi sekiranya teman-teman Ahmadiyah juga tidak diketahui, mungkin tidak akan ada perlakuan itu. Nah, saya kenal baik dengan kawan-kawan Ahmadiyah. Bedanya itu sebetulnya sederhana. Tentang Imam Mahdi ajallahu ta'ala farajul syarif. Itu kan an-naba'il azim alladzi hum fihi, ikhtilafnya itu di situ. Jadi antara pengikut Ahlul Bait, Ahmadiyah, dan Ahlus Sunnah pada umumnya, bedanya itu pada Imam Mahdi ajallahu ta'ala farajul syarif. Walaupun Ahmadiyah itu ada dua, ada Qadiani dan ada yang Lahore. Yang Qadian, ada yang Lahore. Nah, yang menganggap Mirza Ghulam Ahmad itu bukan Nabi, tapi mujaddid. Begitu, mujaddid. Dia bukan Nabi, tapi mujaddid. Nah, yang menganggap Nabi, mendefinisikan Nabi bukan seperti Nabi-Nabi terdahulu, melainkan pembawa berita. An-Nabi, An-Naba, itu pembawa berita. Kalau kita menyebutnya imam tadi itu, kita menyebutnya wali. Mungkin kesulitan mereka karena menyebutnya sebagai nabi. Coba kalau diganti wali saja. Orang soleh begitu. Mirza Ghulam Ahmad itu orang soleh. Selesai. Tidak akan ada masalah dianggap punya nabi baru setelah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka kalau mendefinisikan ini, Bu, karena ruang dan waktu ini itu kan ciptaan. Dan ada juga dalam tasawuf, misalnya baginda Nabi SAW menyampaikan, Adamu abul asbah wa ana abul arwah. Nabiullah Adam alaihissalam itu bapaknya tubuh, bapaknya jasad. Jadi bapaknya tubuh kita. Sedangkan aku, sabda baginda Nabi, abul arwah, bapaknya ruh. Jadi itu ruang waktu yang diciptakan saja. Nabi penutup itu baginda Nabi, nabi pertama bahkan. Ayat Al-Quran juga mengisahkan perjanjian Allah Ta'ala dengan para nabi, dengan baginda Nabi dulu. Wa yadakhadna min nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuh. Nanti kami ambil dari para nabi itu perjanjian mereka, darimu ya Rasulullah dan dari Nuh. Baginda Nabi didahulukan dari nabi ini. Jadi mengatakan baginda Nabi terakhir juga sebetulnya kurang tepat, karena baginda Nabi adalah nabi awal juga. Itu. Nah, kita menghormatilah perbedaan itu, tetapi pada posisi tentang Imam Mahdi, bagi Ahmadiyah, Imam Mahdinya sudah hadir, yaitu Mirza Ghulam Ahmad, dan sudah meninggal dunia. Bagi Ahlul Bait alaihi wasallam, Imam Mahdinya sudah hadir, sudah lahir, dan ghaibat kubra ajallahu ta'ala farajul syarif. Bagi Ahlus Sunnah, Imam Mahdinya belum hadir dan belum tahu siapa. Kalau Ahmadiyah sudah tahu Imam Mahdinya itu Mirza Ghulam Ahmad. Mazhab Ahlul Bait juga tahu Imam Mahdinya itu Al-Hujjah Ibn Hasan ajallahu ta'ala farajul syarif. Ahlus Sunnah belum tahu siapa Imam Mahdinya itu. Tapi semua percaya Imam Mahdi. Hanya belum tahu siapanya. Nah, sayangnya ada kesalahpahaman dalam penafsiran terhadap makna Nabi dan lain sebagainya. Saya ya tentu berat, ya prihatin juga. Di sini juga sama, ada banyak masalah, banyak kasus. Saya dekat dengan mereka, kalau disimak di YouTube itu pada masa pandemi, seminggu sekali saya ada pertemuan dengan mereka. Kami ada majelis namanya Islam Ramah, di Islam Ramah TV. Itu ada Sunni, Syiah, Ahmadiyah, kami
berbincang bersama demi persatuan kaum muslimin. Ada perbedaan penafsiran, tapi persatuan kaum muslimin itu yang lebih utama. Dan di situ kita bisa tahu ternyata makna-makna yang dituduhkan Quran yang ada tazkirah sebagai Quran itu bukan Al-Quran, tapi penafsiran Mirza Ghulam Ahmad terhadap Al-Quran. Saya sendiri punya kritik terhadap pendapat Ahmadiyah. Misalnya, bagaimana dengan hadis, kalau Imam Mahdi sudah hadir, dunia ini, bumi ini akan dipenuhi oleh keadilan. Ba'dama muliatil ardu dzulman wa jawra, setelah sebelumnya diliputi oleh kezaliman dan kesewenang-wenangan. Tapi ya mereka punya jawaban juga tentang keadilan yang dimaksud dan seterusnya. Di sini juga teman-teman Ahmadiyah mengalami diskriminasi, mengalami persekusi, tidak bebas juga menjalankan apa yang mereka yakini, tetapi persekusi itu justru membuat mereka semakin kuat karena mereka diajarkan yang agak berbeda mungkin dengan kita. Mereka love for all, hatred for none. Jadi apapun tindak kekerasan yang dialami, mereka sama sekali tidak membalas, malah mendoakan begitu. Bagi teman-teman Ahmadiyah, sholat tahajud wajib setiap malam, berjamaah lagi. Doa mereka luar biasa. Terakhir ada kasus di Sintang di Indonesia, tempat pengajian jemaat Ahmadiyah diganggu massa. Sekarang malah bupatinya, mayornya begitu, sudah meninggal, lalu daerah itu kena banjir dan seterusnya. Saya tidak termasuk yang menghubung-hubungkan hal tertentu, tapi dalam riwayat para imam juga, berhati-hatilah iyyaka wa du'al maktub. Berhati-hatilah dengan doa orang yang dizalimi, karena antara mereka dengan Tuhan itu tidak ada hijab. Jadi kalau kita menzalimi teman-teman Ahmadiyah, hati-hati. Karena antara mereka dengan Tuhan tidak ada hijab. Gitu. Terima kasih. Jadi betul lah Ustaz. Maksudnya mereka tidak tidak mengata bahawa Nabi Muhammad itu bukan Nabi yang terakhir lah. Maksudnya mereka terakhir cuma perbedaannya tentang Imam Mahdi lah. Maksudnya gitu kan. Ya, satu itu ada memang yang mengatakan, jadi ada yang Qadiani, ada yang Lahore. Ada yang mengatakan Mirza Ghulam Ahmad sebagai mujaddid, pembaharu. Ada yang mengatakan sebagai nabi, tapi nabinya ini bukan level. Jadi nabi itu ada levelingnya juga dari nabi ini. Seperti ada nabi ulul azmi dan ada nabi yang bukan ulul azmi. Begitu. Nah, bagian nabi adalah khotam, nabi yang terbaik dan terakhir pembawa risalah. Jadi Rasul terakhir. Tetapi setelah baginda Nabi, pelanjut risalah itu tidak berhenti. Sama seperti kita meyakini tidak akan tegak agama ini sampai berlalu 12 amir, 12 khalifah. Jadi selalu ada yang mendampingi risalah. Kita menyebutnya imam, kita menyebutnya wali, mereka menyebutnya nabi. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz. Ada soalan-soalan lain? Okey Ustaz, saya tanya Ustaz. Tadi dalam surah Al-Waqiah dia katakan siapakah golongan kanan yang beruntung tu? Apakah ini dimaksudkan terhad pada para maksumin atau yang orang yang ahli ibadah? Apakah antara amalan golongan kanan orang-orang ini yang boleh kita contohi? Ya, makasih. Pertama, yang saya maksud tadi itu adalah kelompok as-sabiqun dulu. As-sabiqun dan mereka yang bersama as-sabiqun menjadi satu azwaj, menjadi satu kelompok besar. Saya bertanya apakah yang Ibu tanyakan, yang Kak Aji tanyakan itu tentang ashabul yaminnya atau tentang kelompok as-sabiqunnya? Kelompok Ustaz. Betul. As-sabiqun atau ashabul yamin. Kan kita belum sampai ashabul yamin. Bukan. Yang pertama tadi. Ya, Kelompok. Betul. Ya, as-sabiqun. Baik. As-sabiqun amalannya, sekali lagi saya karena melihat dari sisi bahasa, didahului dari kata as-sabiqun itu. Jadi yang selalu berusaha terdahulu dalam setiap kebaikan. Yang selalu berusaha menjadi yang pertama dalam setiap kebaikan. Itu aja.
amalan kunci untuk bergabung dengan as-sabiqun as-sabiqun. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Satu di antara sifat al-ma'sumin, an-na'im, al-muqarrabun, al-ma'sumin alaihi wassalam itu adalah sebagai wali nikmat, al-ma'sumin tidak pernah terdahului dalam satu amal kebaikan. Contoh, sahabat Abu Dzar al-Ghifari rahimahullah wa radhiyallahu, baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah terdahului dalam mengucapkan salam. Baginda Nabi selalu menjadi orang yang pertama mengucapkan salam. Saya sering tanyakan pada anak-anak sekolah, amalan sunnah apa yang pahalanya lebih besar dari amalan wajib? Kalau mau tanya ke anak-anak nanti boleh. Jawabannya adalah mengucap salam. Salam itu mengawalinya sunnah, menjawabnya wajib. Ya. Tapi Imam Husain alaihissalam, baginda Nabi SAW sampaikan, pada setiap salam ada 70 kebaikan. 69 bagi yang mengucapkan dan 1 bagi yang menjawab. Jadi sebetulnya mau muasabikun nasabikun berlomba-lombalah terdahulu masuk Zoom meeting ini, dan setiap ada yang masuk baru kita sapa assalamualaikum, 69 kebaikan. Yang terlambat kan pasti dia menjawab, tidak mengucapkan salam pertama, begitu. Jadi as-sabiqun as-sabiqun adalah kelompok yang terdahulu. Terdahulu dalam artian selalu menjadi yang pertama dalam berbuat baik. Satu saat Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu ta'ala menunggu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di jalan yang sering dilalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersembunyi di balik pohon kurma, berharap ingin mendahului baginda Nabi dalam mengucapkan salam. Ketika baginda Nabi berbelok ke arah jalan itu, baginda Nabi sudah menyampaikan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wahai Abu Dzar yang berada di balik pohon kurma, salam bagimu. Abu Dzar keluar. Para sahabat tidak pernah mendahului baginda Nabi dalam mengucapkan salam. Nah itu as-sabiqun as-sabiqun. Tidak terdahului dalam kebaikan. Imam Ja'far sampaikan, Syiah kami itu adalah kalau engkau tinggal di satu kaum yang di situ ada 1.000, riwayat yang lain 10.000 penduduk, 10.000 orang, dan tidak ada yang mendahuluimu dalam kebaikan. Itu Syiah kami. Jadi kita ini kadang-kadang mengatakan kami ini bukan Syiah, memang betul-betul bukan Syiah by that definition. Dengan definisi itu berat jadi Syiah itu. Syiatuna ahlul wara'i wal ijtihad wa zuhdi wal amanah, ahli zuhud, amanah, wara, ijtihad. Tapi kita mengatakan kami bukan Syiah, orang lain mengatakan itu taqiyah. Karena definisi Syiah yang kita maksud berbeda. Nah, jadi pertama saja, misalnya amalan bagaimana yang ingin kita lakukan untuk bergabung dalam as-sabiqun as-sabiqun, tentu ada banyak, nanti di makna-makna ayat-ayat itu kita bincangkan, tapi dari sifat as-sabiqun as-sabiqun adalah tidak pernah terdahului dalam satu amal kebaikan. Bagi kita mungkin sulit, tapi ya wa'an laisa lil insani illa ma sa'a, manusia itu hanya berusaha saja, hanya berbuat baik saja. Kita akan digabungkan dengan orang yang kita usahakan diri kita meneladaninya, mengikutinya. Kalau al-ma'sumin, misalnya begini, kalau saya tanya, siapakah yang lebih mencintai kita berdasarkan tidak terdahulu dalam kebaikan, ya? Kita mencintai baginda Nabi atau baginda Nabi lebih mencintai kita? Pasti baginda Nabi jauh lebih mencintai kita. Siapa lebih merindukan siapa? Kita merindukan Imam Zaman atau Imam Zaman merindukan kita? Imam Zaman lebih merindukan kita. Ajallahu ta'ala farjasani. Sekarang pertanyaan saya. Menghormat, membungkuk, merendahkan diri. Siapa harus merendah di hadapan siapa? Kita di hadapan baginda Nabi atau baginda Nabi di hadapan kita yang harus merendah? Siapa? Siapa yang harus merendah di hadapan siapa? Kita yang merendahkan diri pada Rasulullah. Baik, terima kasih. Mohon dihadirkan surat Asy-Syu'ara surat 26 ayat 215. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Ini perintah Allah Ta'ala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Ya Allah, kita ini sudah tidak punya apa-apa lagi di hadapan
ayat ini di hadapan pertanggungjawaban kita pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janah yang tidak terjemahkan, janah itu sayap. Wakhfid itu hamparkan, bentangkan. Jadi seperti burung, kalau sayapnya dibentangkan, kepalanya akan membungkuk. Wingnya tidak ada dalam terjemahan. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Siapa merendah, dan ini perintah Tuhan pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya saya tanya sekarang, apakah memuliakan orang adalah kebaikan? Kita akan jawab ya. Menghormati orang adalah kebaikan? Ya. Dan baginda Nabi tidak pernah terdahului dalam kebaikan. Kalau kita memuliakan baginda Nabi lebih dahulu memuliakan kita. Ya Allah, itu sudah hatta itu saja tidak akan sanggup kita bayar dengan seluruh nafas dalam hidup kita. Itu berat sekali. Karena ayatnya berat. Shadaqallahul aliyul azim, mohon di close saja. Bukan berarti kita ingin membaca ayat Al-Quran ya, tapi berat sekali. Makna ayat itu berat. Berat. Wah, saya sudah kehilangan kata-kata. Karena ayat Al-Qurannya indah. Wakhfid janah. Baginda Nabi SAW tidak pernah terdahului dalam kebaikan. Kita ingin memuliakan baginda Nabi lebih dahulu memberikan pada kita kemuliaan. Semua izah kita ini, semua kemuliaan yang kita terima, penghormatan orang pada kita, semua karena baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah as-sabiqun yang tidak terdahului dalam satu amal kebaikan. Begitu, terima kasih. Daripada apa kalau kita perhatikan, bagi kita seharusnya kita lebih kepada tadabbur Al-Quran. Berarti kadang-kala apa terjemahannya hanya sekadar kita tak dapat melihat lebih dalam. Tapi kalau kita ketahui belajar tadabbur Al-Quran itu, kita akan lebih tahu apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh ayat-ayat Quran yang sungguh indah dan banyak sekali, agak luas pengertiannya, itulah yang saya maksudkan. Benar. Terima kasih. Ya, demikian. Dan memang di hukum itu ada ayatullah Jabal Kamudi, semoga Allah Ta'ala menyayangi kita dengan panjang usia beliau. Terakhir saya ke sana mungkin 2019 atau sebelumnya. Beliau itu mengasuh tafsir Al-Quran di musola di samping Haram Sayyidah Maksumah salamullah alaiha. Waktu saya ke sana itu, beliau sudah mengampu kelas itu, mengajar kelas tafsir Al-Quran itu setiap minggu 2 kali, dan sudah 20 tahun. Sudah 20 tahun. Begitu saya sampai ke sana, kawan-kawan mengabari, alhamdulillah, beliau sudah 20 tahun, dan berapa juz 20 tahun itu? 10 juz. Baru 10 juz. Sehingga kita berdoa, semoga Allah Ta'ala panjangkan usia beliau. 20 tahun, 10 juz, 2 pertemuan setiap minggu. Itu Ayatullah Jawadi Amuli, tafsir Al-Quran. Gitu. Tadabbur memang tidak mengenal batas. Dan kita akan mengenal beberapa ulama kita itu yang tafsir Al-Qurannya mungkin dalam tanda petik belum selesai. Karena semakin menggali, semakin luas. Termasuk misalnya ada yang dari Mullah Sadra, Ibn Arabi, tafsir-tafsirnya itu tafsir-tafsir yang belum selesai. Atau ada tafsir yang dinisbatkan kepada Sayyidul Qaid, Presiden Hasyimi Rafsanjani, yang sebelumnya ketika mereka dipenjara menulis tafsir dan seterusnya. Itu tafsirnya tidak selesai. Kadang dibuat tim sama-sama. Saya di antara ya hadiah Allah yarham, ayahanda waktu beliau wafat, ada pesan buku Mausu'ah Quran, sudah 40 jilid tentang Daqaiqul Quran, tentang makna kata dalam Al-Quran, 40 jilid dalam waktu saya kira berapa belas tahun begitu, baru sampai beberapa huruf yang lainnya belum. Itu Al-Quran yang sangat luas, yang tidak akan mengenal akhir. Jadi karena itu waktu awal saya tanya, dan mohon maaf kalau sudah 3 pertemuan juga belum beranjak dari ayat ke-14 dan seterusnya. Tapi kiranya diharapkannya dapat lebih cepat, ya tidak apa-apa, saya menyesuaikan. Begitu. Terima kasih.
Saya nak tanya Ustaz, apa pandangan Ustaz daripada mereka yang suka membaca Al-Quran tetapi tak ada masa untuk belajar tafsir? Mungkin pada pandangan mereka tafsir tu susah nak memahami ataupun mungkin tak ada kesempatan untuk belajar. Dulu tak ada banyak ustaz yang kelas tafsir. Jadi mereka tak ada kesempatan. Apa pendapat Ustaz macam ini pada mereka ni? Semuanya indah ya. Kita melihat keindahan. Satu saat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam majelis. Ada yang membaca Al-Quran, zikir, ada yang majlis ilmu. Baginda Nabi bergabung dengan yang majlis ilmu. Dan baginda Nabi sampaikan, innama bu'istu mu'alliman. Sesungguhnya aku diutus sebagai seorang guru mu'allim. Juga ada riwayat, tapi saya harus telusuri ini dari siapa. Mau menisbatkan pada baginda Nabi, mesti dipastikan lagi. Ada yang belajar Al-Quran, yang satu sudah indah bacaannya. Yang satu masih terbata-bata, bacanya masih sangat sulit. Kemudian disampaikan, kemungkinan besar dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi saya harus pastikan lagi. Hanya kepada yang indah itu disampaikan, bagimu pahala membaca Al-Quran. Dan bagi yang kesulitan itu, dan bagimu pahala 2 kali. Pahala membacanya dan pahala sulitnya. Jadi apa Islam itu indah, baca Al-Quran indah, baca Al-Quran dan sulit, dapat 2 kali keindahan. Nah, membaca Al-Quran tapi tidak dengan tafsir. Ini tentu baca Al-Qurannya sudah jelas indah. Hanya ada 2 riwayat, dan ini mohon tidak dihubungkan dengan jawaban terhadap pertanyaan. Jadi apakah yang baca Al-Quran lantas jatuh pada riwayat ini, kita tidak boleh serta-merta menerapkannya. Yaitu, rubbata lil Quran wal Quranu yal'an. Banyak yang membaca Al-Quran dan Al-Quran melaknatnya. Ini 2 hadis ini diriwayatkan oleh 2 mazhab. Jadi di Ahlus Sunnah juga populer. Banyak yang baca Al-Quran, tapi Al-Quran melaknatnya. Itu ada hatta dalam situsnya Mufti Saudi. Karena saya googling, ternyata ada pembahasan dari Mufti Saudi tentang yang membaca Al-Quran dan Al-Quran melaknat. Rubbata lil Quran wal Quranu yal'an. Yang kedua, hadis juga ada di 2 mazhab, yaitu aktsaru munafiki hadhil ummah qurra'uha. Kebanyakan munafiknya umat ini para pembaca kitab sucinya. Itu berat. Supaya tidak ditafsirkan macam-macam, saya berhenti di situ saja. Yang jelas setiap pembaca Al-Quran itu indah, tetapi ada riwayat-riwayat yang menasihatkan kita untuk melanjutkan ilmu tadi. Karena bahkan para pasukan di hadapan Imam Hussein alaihissalam itu banyak yang bacaan Al-Qurannya indah, banyak yang hafiz Quran, yang berada di seberang pasukan Imam Hussein alaihissalam di Karbala. Ibnu Muljam adalah hafiz dan pembaca Al-Quran yang sangat baik. Sehingga ketika Kumail itu bersama Imam Ali alaihissalam suatu saat berjalan di Kufah, lalu Kumail mendengar bacaan Al-Quran yang sangat indah di keheningan malam dalam rintihan tangisan, dan sahabat Kumail Ibn Ziyad itu berkata pada Imam Ali alaihissalam, alangkah indah bacaan Al-Qurannya, sampai mereka mencari di mana orangnya. Begitu bertemu, kata Imam Ali, tahukah Kumail, dialah yang akan membasahi janggutku dengan darah. Jadi walaupun bacaan Al-Qurannya indah malam hari, tapi membasahi janggut Imam Ali. Gitu. Kurang lebih. Terima kasih. Ustaz, boleh saya tanya lagi? Minta maaf. Okey, Ustaz, yang tadi mula-mula Ustaz kata bahawa biasanya ada 2 kelompok, 2 kelompok, tetapi di dalam surah Waqiah ini ada 3 kelompok, iaitu Ustaz ada sebut tentang azwajat, kemudian yang kedua al-maimanah, dan ketiga as-sabiqun. Jadi maksudnya yang azwaj itu maksudnya isteri-isteri ke suami-suami ataupun lain, apa penafsiran dia? Kalau di sini saya dah lihat, dan kamu menjadi golongan yang ketiga. Azwaj tu tak ada sebut tentang isteri ke suami. Jadi saya tak faham dah. Di situ mungkin Ustaz boleh terangkan. Ya. Makasih. Ya, azwaj itu kelompok besarnya atau pembagiannya, kategorisasinya. Kelompok pertama as-sabiqun, kelompok yang kedua ashabul yamin atau washabul maimanah, kelompok yang ketiga washabul mas'amah. Jadi azwaj ini pengelompokannya
yaitu as-sabiqun, ashabul maimanah, ashabul yamin, dan ashabul masy'amah. Begitu. Okey, faham. Jadi saya tadi salah tulis. Jadi saya tertulis 3 kelompok. Satu azwaj, kedua yamin, sabikun, kemudian itulah yang kiri. Ada 4 ke? Jadi maknanya 3 lah. Azwaj tu maknanya 3 kelompok. Okey. Betul. Okey, baik. Jadi kita baru kupaskan as-sabikun ni Ustaz. Betul. Maimanah belum lagi ya. Maimanah yamin tu belum lagi ya. Kak Ji tanyakan tadi Maimanah itu. Belum. Belum. Yang kanan dengan yang kiri tu belum lah. Jadi yang sabikun ni maknanya tadi Ustaz kata siapa yang apa tu tadi berlumba-lumba membuat kebaikan lah di situ. Jadi maknanya dia tu lebih tinggi daripada yang kanan gitu Ustaz. Betul. Tepat sekali. Subhanallah. Itulah mengapa saya sampaikan tadi ashabul maimanah ini dia bisa merujuk kepada kelompok yang lebih luas karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tidak sampai kepada mereka ma'rifat tentang al-ma'sumin misal. Tetapi mereka berbuat baik. Gitu. Keadilan Allah Subhanahu wa taala meliputi semuanya. Jadi kita tetap husnudzon pada orang yang berakhlak baik gitu. Pembagiannya tidak hanya right or wrong gitu, benar salah, tapi di Al-Waqiah ini pembagiannya 3 dengan as-sabiqun. Tapi pastinya Ustaz, as-sabiqun itu mesti pada yang beriman kepada Allah dan ahlul baitnya lah. Kalau macam kita ni lihat orang-orang yang tidak beriman, kita tengok dia pembaik, dia menderma, menolong orang-orang susah, tapi tidak beriman, kita tak boleh panggil dia as-sabiqun kan Ustaz? Nah, tergantung itu. Tergantung. Pertama, hujah keadilan Allah Ta'ala hanya berlaku kepada yang hujahnya sampai kepada mereka. Maksudnya begini, kadang ada misinformasi di tengah lautan fitnah hoaks tentang Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, lalu tidak sampai pada mereka. Saya ini pernah diminta untuk mengisi kajian di teman-teman Katolik di Bandung. Tidak di gereja, tapi ada gedung serbaguna di sebelah gereja. Jadi jemaat Katolik itu ingin mengetahui Islam, tapi mereka tidak ingin belajar Islam dari romo, dari pendetanya. Mereka ingin belajar Islam, mengundanglah saya. Saya cerita tentang Islam. Mungkin disebut kesempatan dakwah. Saya cerita tentang Islam. Tapi hampir yang ditanyakan, mungkin 99% yang ditanyakan oleh jemaat Katolik itu bukan tentang Islam, melainkan tentang perilaku orang Islam. Bukan Islamnya, agamanya pasti luhur, murni, baik. Tapi mengapa kok orang Islam memanggil kami kafir? Dan kalau memanggil kafir itu nadanya tidak enak. Nadanya itu menyakitkan. Itu mereka tanyakan, kenapa kami dipanggil kafir? Apa salah kami? Dan seterusnya. Nah, jadi maksud saya, keadilan Allah Ta'ala yang tadi saya sampaikan riwayat dari Imam Ja'far, Imam Ridho alaihissalam, itu orang-orang yang tidak mengenal Ahlul Bait, mereka masuk neraka. Imam menyampaikannya, Allah Ta'ala lebih adil dari itu. Jadi kita mungkin tidak bisa, mereka pasti masuk neraka atau mereka pasti masuk surga. Karena Allah Ta'ala jauh lebih adil dari kita. Tidak mungkin lah. A'adalu wa ahkam. Allah Ta'ala lebih adil dan lebih hakim. Terus yang mengikuti Ahlul Bait, yang punya ma'rifat Ahlul Bait, pasti juga masuk surga. Allah Ta'ala lebih adil. Mengapa? Karena kita akan ditanya, pertanggungjawaban kita mengenal nikmat, sebetulnya ujung-ujungnya itu saya akan berkata, mengapa tadi itu fi jannatin na'im? Mengapa langsung memulai kata dengan kalimat menunjukkan tempat, mubtada dan khobarnya, seakan-akan mana ini kalimatnya kok tiba-tiba di surga-surga penuh kenikmatan? Karena sebetulnya jamaat rahimakumullah, kenikmatan mengenal Ahlul Bait itu alaihi wassalam adalah kenikmatan surgawi. Saya tidak tahu bahasanya di bahasa Melayu ya, tapi mungkin sama karena dari bahasa Inggris. Kalau dalam dagang ada istilah inden. Sama juga kan? Inden. Jadi kita ini sudah beroleh nikmat surga duluan.
Kurang lebihnya seperti itu. Nikmat mencintai Ahlul Bait itu nikmat surgawi, nikmat di sana nanti. Tapi ibu-ibu dipilih Tuhan untuk beroleh karunia-Nya di dunia ini juga. Jadi tanggung jawab kita lebih besar karena kita sudah dapat nikmatnya duluan. Sedangkan banyak orang yang tidak mengenal Ahlul Bait alaihissalam tetapi berbuat baik, tidak mengenalnya karena misinformasi, karena fitnah, karena berbagai hal, mereka tidak sempat. Mereka mengenalnya nanti di surga. Itu kenikmatan surgawi yang Allah Ta'ala hadirkan bagi orang-orang yang berbuat baik. Sedangkan kita diuji Allah Ta'ala, dipilih Allah Ta'ala, diberi nikmat Allah Ta'ala, mengenal Ahlul Baitnya sekarang. Jadi bagaimana mensyukuri nikmatnya? Kalau nikmat duniawi saja tidak mampu kita syukuri, ini nikmat surgawi. Cinta Ahlul Bait itu nikmat surgawi, bukan nikmat duniawi. Dan kita dipilih dalam tanda petik untuk beroleh nikmat itu di dunia. Sehingga sebetulnya tugas terbesar kita adalah menyampaikan kecintaan Ahlul Bait ini pada sebanyak mungkin orang. Kalau kita tidak meluaskannya pada sebanyak mungkin orang, lebih berat pertanggungjawaban kita di hari akhir nanti dibanding mereka yang baru mengenal Ahlul. Tugas kita dalam bahasa Imam Ja'far alaihissalam, irhamu aitama ali Muhammadin. Sayangilah anak-anak yatim keluarga Rasulullah SAW. Para sahabat bertanya, siapa mereka ya Imam? Anak-anak yatim keluarga Nabi. Imam menjawab, yang tidak mengenal ayah-ayahnya. Dan kamilah para imam, ayah-ayah mereka. Tugas para pengikut Ahlul Bait itu adalah irhamu, sayangi mereka. Itu beratnya. Kita diperintahkan imam menyayangi mereka, sedangkan mereka menyebarkan fitnah, hoaks, ya sebagian dari mereka itu tidak benar, ini dan itu, tapi tetap kita harus menyayangi mereka. Itu kan berat. Ujian sebagai pengikut Ahlul Bait alaihissalatu wassalam. Terima kasih. Terima kasih, saya harus berundur dulu Ustaz ya. Terima kasih banyak. Insya-Allah semoga Allah memberi kesihatan kepada Ustaz. Insya-Allah dan barakah semuanya. Ustaz ada satu soalan. Di dalam surah Al-Mu'minin dari ayat 57 hingga ke 61, mohon pencerahannya Ustaz. Apa ini termasuk karakteristik as-sabiqun? Betul. Karena sebelumnya kalau diambil dari ayat 56, surat 23 ayat 57 tadi kata yang bertanya dari Ibu Sri Masrita. Innalladzina hum khasyati rabbihim musfiqun. Ya. Dan sampai ayat 61 ya. Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Walladzina bi rabbihim la yusyrikun walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Digunakan kata sabiqun dan yusari' yang bersegera, yang tadi yang who hasten ya, yang tidak terdahului dalam kebaikan, yang berlomba-lomba dalam. Nah, itulah as-sabiqun ahsan. Dan kalau ditanyakan tadi lihat bagaimana sabiqun di situ tanpa alif lam dan as-sabiqun dengan alif lam merujuk kepada al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam. Sabiqun tanpa alif lam merujuk kepada mudah-mudahan kita semua yang berusaha untuk meneladaninya. Dan kata yusari ini disebut juga di ayat sebelumnya 56. Nusari'u lahum fil khairat balla yashkurun. Kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan pada mereka. Ini berkaitan dengan ayat sebelumnya. Tapi di sini menunjukkan setiap kali Allah Ta'ala menggunakan kata kami, nahnu, di situ juga ada para malaikat menjadi wasilah Allah Ta'ala dan para wali nikmat. Jadi kebaikan-kebaikan itu turun pada mereka melalui wali nikmat. Tapi mereka tidak menyadarinya. Hatta kita sekarang pun teramat sedikit bersyukur kepada Allah Ta'ala akan kehadiran wali nikmat itu. Jadi ziarah sebetulnya adalah syukur kita atas nikmat. Kalau kita ziarah al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam adalah syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih.
Okay, terima kasih Ustaz atas penjelasan yang baik sekali bagi soalan-soalan yang diutarakan tadi. Alhamdulillah, majlis sudah tiba penghujungnya. Semoga usaha kita untuk mempertikatkan ilmu Al-Quran meraih perhatian para maksumin dan mendekatkan diri dan hati kami dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah dan Ahlul Baitnya, insya-Allah. Syirin minta maaf kalau ada salah silap ketika mengendalikan majlis ini. Iltimasi doa dan Syirin akan akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.